Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Bawaslu menyatakan wilayah Bali masuk rawan konflik potensi sedang saat Pilkada 2024. Festival Ulun Danu di Tabanan meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 90%. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Dari awal Januari hingga akhir Juli tahun ini, jumlahnya mencapai 1.500 kasus lebih. Agar tidak terus meningkat, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem mengerahkan seluruh petugas untuk memvaksin ribuan hewan penular rabies di seluruh kecamatan di Karangasem. Setiap petugas diberikan target vaksinasi sebanyak 500 ekor hewan per hari untuk menurunkan angka penyebaran rabies di Karangasem. Dari 1.500 kasus gigitan HPR, jumlah hewan yang positif rabies sebanyak 40 ekor. Progres vaksin kita setiap hari melakukan vaksinasi ya. Per hari rata-rata 500 ekor anjing yang kita vaksin. Dari 81.000 populasi anjing sudah tervaksin 50.000 sekian ya, sekitar 62,5% dari total populasi anjing. Stok vaksin, Pak? Stok vaksin masih aman, kita masih lebih dari 3.000 stok vaksin. Kalau kasus gigitan, sampai bulan Juli ini terjadi kasus gigitan anjing yang terlaporkan 1.500 lebih. Nah, cuman yang positif anjingnya rabies 40 kasus gigitan. Menyikapi tingginya kasus gigitan hewan penular, Dinas Pertanian Karangasem meminta tim siaga rabies atau TISIRA di masing-masing desa agar lebih aktif untuk mencegah dan menanggulangi rabies, termasuk mendorong seluruh pengelola desa adat di Karangasem membuat praram atau aturan penanggulangan rabies. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hadirin sekalian yang saya hormati, Anggarannya berasal dari APBN. Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 27 November mendatang. Menurut Bawaslu, ada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat rakor persiapan pilkada wilayah Bali Nusra di Nusa Dua Badung Selasa 30 Juli mengatakan, pilkada tahun ini rawan konflik karena pemilih memiliki kedekatan dengan tim sukses serta kompetisi antar kelompok. Menurut Rahmat, bahkan saat ini sudah ada kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan terhadap seseorang untuk maju pada pilkada mendatang. Lebih rawan. Tren pilkada lebih rawan. Bisa dikatakan semua hampir kerusuhan itu di daerah di pilkada. Di pemilu ada 1-2, tapi di pilkada itu banyak. Kedekatan antara tim sukses, masyarakat, dan juga kompetisi yang sesama keluarga mungkin terjadi. Artinya untuk potensi bentrok itu itu ada. Besar. Sangat besar. Biasanya kan belajar dari pilkada sebelumnya. Itu akan dihitung sebagai salah satu data kami. Ada kerusuhan pilkada sebelumnya, maka pasti tinggi itu. Sementara untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Bawaslu menilai potensi konflik masuk dalam kategori rawan sedang. TNI sebelumnya juga sudah memetakan ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi. 6 provinsi berada di Papua, dan sisanya antara lain di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Jadi KPU beserta
Kendati tidak diatur ketat seperti ASN atau anggota Polri dan TNI, pendesa atau klien adat sebaiknya tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada serentak September mendatang. Majelis Desa Adat Bali atau MDA Provinsi Bali mengingatkan pendesa dan klien adat posisinya sangat berpengaruh di masyarakat. Jika mereka terlibat, maka memicu perpecahan. Dalam sebuah seminar yang berlangsung di KPU Karangasem, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukehet mengakui tidak ada aturan yang melarang bendesa dan prajuru adat berpolitik, namun ia meminta bendesa menahan diri untuk tidak mendukung salah satu paslon atau menjadi tim sukses. Kalau jadi bendesa, ya sebaiknya ya Ratu tidak melarang ya supaya jangan salah ya. Tapi sebaiknya jangan berpolitik praktis, bahkan jangan jadi menjadi alat kepentingan politik. Nah, itu kita mesti berada di atas masyarakat kita semuanya. Krama kita di desa-desa adat masalahnya tidak satu warna. Ya, ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau dan sebagainya kayak pelangi. Ya, kita menjadi pengayom, ya, menjadi peneduh semuanya. Itu yang Ratu harapkan sebagai bendesa agung. Kendati tidak berpihak, MDA Provinsi Bali memastikan bendesa serta prajuru adat Bali tetap bisa menyalurkan hak pilihnya secara bebas dan rahasia di TPS yang sudah disediakan di wilayah masing-masing. Bendesa adat adalah pemimpin desa adat di Bali. Ia bertanggung jawab atas pemerintahan desa adat dan memiliki otoritas menjalankan pemerintahan desa sesuai hukum adat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sampah merupakan persoalan pelik di Kabupaten Karangasem. Kini Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD mempunyai cara untuk mengatasi sampah, bahkan bisa mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis. Salah satunya dengan pemodelan PAM Siber atau pengelolaan sampah berbasis sumber. Metode ini meraih predikat sangat inovatif pada ajang lomba Cita Pangrita Prakerti Nugraha tahun lalu. Produk dari PAM Siber ini antara lain TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle. Tempat ini akan memilah sampah organik, anorganik, dan limbah perkantoran. Selain itu, Dinas PMD juga mengolah sampah organik menjadi ekoenzim dan ekobrik, serta pupuk organik. Pupuk organik dihasilkan dengan menambahkan cairan dekomposisi, molase, dan EM4 untuk mempercepat pembusukan sampah. Selama 3 bulan, komposter tersebut akan menghasilkan kompos padat dan kompos cair. Jika dijual, harganya Rp5.000 untuk ukuran 500 ml. Akan sosialisasikan inovasi PAM Siber ini sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat rumah tangga dengan menggandeng PKK desa. Kita berkolaborasi dengan DLH untuk mensosialisasikan agar pemberdayaan pengelolaan sampah benar-benar dijalankan sampai di tingkat desa dan tingkat rumah tangga dalam upaya mengurangi tumpukan sampah plastik di masing-masing desa. Selain PAM Siber, Dinas PMD juga membuka bank sampah yang akan menampung sampah plastik 2 minggu sekali. Sampah plastik ini akan diangkut pihak ketiga dan Bank Sampah Pusat Amlapura. Tindakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Karangasem ini menjadi contoh penanganan sampah yang bisa dikembangkan di seluruh desa lain, sehingga keterbatasan kapasitas tampung tempat pembuangan sampah bisa teratasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.